Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah dan para murid, semoga kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan memulai ngaji kolbu setelah bulan Ramadan dan di bulan Syawal ini, mari kita pertama kali bersyukur pada Allah atas semua nikmatnya yang tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya, seraya memohon semoga kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'in, sehingga pada umat seperti kita hingga yaumil akhir. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah semua haji kolbu yang saya hormati, kita pada pesan dari Hujjatul Islam Imam Ghazali, pesan yang ke-18 yang menerangkan tentang penghambaan, ubudiyah, abid, menerangkan tentang seseorang yang menghamba kepada Allah, seseorang yang dikatakan liya'budun kepada Allah. Itu apa? Di situ disebutkan wahiyya thalathatu asya, seseorang menyebut dirinya menghamba pada Allah apabila yang pertama adalah mukhafadhatu amri syar'i, yaitu menjaga dan menjalankan perintah Allah tanpa reserva. Dan yang kedua adalah ar-ridho bil qada'i wal qadar wa qismatillahi ta'ala. Seseorang dikatakan hamba Allah yang bagus apabila kita ini adalah ridho dengan qadha, dengan semua ketentuan, dan itu menjadi bagian dari takdir wal qadar, dan takdirnya itu. Jadi kita tidak boleh untuk protes terhadap apapun yang diberikan pada Allah kepada kita. Dan yang ketiga adalah ar-ridho nafsika fi talabir ridho Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah kita adalah ridho dan meninggalkan kepentingan diri kita dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya Bapak Ibu sekalian berat buat kita, buat umat kita ini. Menjalankan perintah tidak semuanya kita jalankan. Masih ngerutu terhadap qadar, kita seringkali tidak ridho terhadap apa yang ada di dalam diri kita, sehingga kita masih iri kepada kanan kiri kita dan kita tidak mengembalikan pada Allah. Dan yang ketiga, seringkali kita lebih menuntut hak kita daripada kita menjalankan hukumullah, hak-hak Allah, sehingga kita itu di dalam beramal lebih banyak menuntut daripada kita ini mengabdikan dan menjalankan perintah Allah. Nah, karena itu kita introspeksi
apakah kita itu sudah menjadi hamba yang benar, hamba yang betul-betul kita itu adalah menjalankan perintahnya, kita ridho dan rela atas semua qada-qadarnya Allah. Dan yang ketiga, apakah kita sudah juga mendulukan kepentingan Allah, hukumullah daripada kita nuntut. Nah, itu yang kita bahas terakhir di dalam akhir bulan suci Ramadan. Dan karena itu mari kita lanjutkan pesan Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali kepada muridnya. Ini adalah pesan ke-19. Wahai ayyuhal walad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad wa saltani 'anit tawakkuli wa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Murid itu bertanya kepada saya, kepada Imam Ghazali maksudnya, dan Imam Ghazali menjawab atas sebuah pertanyaan, ma huwa tawakal? Apa yang disebut dengan tawakal? Ibu dan bapak sekalian, Imam Ghazali menyampaikan, at-tawakkalu huwa wa antastahkima. Yang disebut tawakal apabila kita itu adalah betul-betul meneguhkan, tahkim, saya meneguhkan, ya, saya meyakini, saya menyerahkan, itu tahkim. Terhadap apa? I'tiqadaka billah. I'tiqad kita itu hanya pada Allah. Fima wa'ada, terhadap apa yang telah wa'ada, janjikan Allah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, janji Allah itu banyak. Baik itu dilakukan oleh dan ditunjukkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dalam sunnahnya, dan juga di dalam Al-Quran. Begitu banyak wa'ada, begitu banyak janji Allah yang akan diberikan pada kita. Janji kebahagiaan, janji ketenangan, sa'adah wa sa'adah, ya, kebahagiaan, dan betul-betul kita dijanjikan kenikmatan, nikmat yang tiada tara. Bahkan kita akan dijanjikan khalidina fiha abada fil jannah. Nah, seringkali janji Allah yang diberikan pada kita itu kita yang tidak meyakini. Loh, katanya Allah itu akan memberi kelebihan, memberikan kekayaan di dunia ini. Loh, saya kok begini-begini saja. Itu bagian dari kita itu suudzon pada Allah. Pada janji Allah itu pasti akan disampaikan kepada kita. Kita saja yang tidak pernah sabar, kita saja yang tidak pernah meyakini janji itu akan datang. Nah, seringkali Bapak Ibu sekalian, ketidaksabaran inilah sehingga kita itu melakukan sifat atau sikap yang menerabas atas keinginan kita. Padahal itu belum keinginan Allah yang diberikan pada kita. Nah, ini yang menjadikan hidup kita itu tidak berkah di situ. Hidup kita itu tidak sesuai dengan rel dan ketentuan Allah di situ. Hidup itu menjadi semakin jauh menyimpang dari Allah, meskipun kita lebih kaya, lebih punya kedudukan, lebih punya jabatan, tapi tidak berkah di situ. Karena seringkali kita itu mendapatkan rezeki, mendapatkan pangkat, jabatan, kekuasaan itu tidak dalam konteks keinginan Allah, tapi keinginan kita sendiri, sehingga menghalalkan segala cara.
Jadi dengan demikian yang lebih baik adalah apa yang tadi disebut ubudiyah liya'budun, itu salah satunya adalah kita adalah memutus kepentingan diri sendiri dan kita kembalikan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Tawakal pengertian itu yakni takidu anna maqaddira laka sayusilu ilaika la mahallata. Wa in istahada kullu man fil alam ala sarfihi anka. Kalau sudah tawakal kepada Allah, berarti kamu ya'taqidu anna ma qaddara laka yasilu ilaika. Kami meyakini bahwa suatu yang telah ditakdirkan untukmu, qaddara laka sayusilu ilaik, maka suatu saat itu pasti sampai. Wusul itu sampai. Wusul, tasilu itu dalam arti janji. Kalau wusul dalam arti kita menghadap Allah, wusul ilallah di dalam konteks tasawuf disebut juga dengan tajalli di dalam konteks proses iluminasi transdensi kita kepada Allah itu. Nah, kita kan sering bertanya, kapan saya itu ke situ ya Allah? Kok ini kok nggak nyampe-nyampe? Nah, ini nggak boleh para salikin, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, menuntut hak Allah untuk mensegerakan agar saya harus begini. Memangnya kita ini siapa di hadapan Allah? Ya Allah, saya ingin segera eselon 1. Sekarang eselon 4 saja belum, sudah ingin eselon 1. Ini kadang-kala orang nggak sabar. Step by step itu yang dia tidak lakukan dalam rangka menjemput ridho Allah. Karena apa? Disebutkan tadi, ya, saya silu ilaikal mahalah. Kalau sudah janji Allah akan datang, la mahalah, tidak bisa tidak, pasti datang. Kita saja yang nggak sabar. Sehingga kita melakukan sesuatu yang di luar nalar, kadangkala di luar logika melakukan sesuatu itu. Disebutkan tadi wa in stadakul minal fil alam, jikalau ya tajtahada, jikalau berjihad, berjuang sekuat tenaga orang lain fil alam, seluruh alam ini ala syarfihi, untuk membelokkan ketentuan Allah, membelokkan janji Allah, membelokkan ketentuan Allah, ya para salikin yang saya hormati, ketentuan Allah itu tidak akan pernah bisa belokkan. Seringkali ya orang itu di dalam hidup itu tadbir. Tadbir itu adalah merekayasa agar seseorang itu jatuh dan yang jadi saya. Itu tadbir. Tapi kalau Allah adalah betul-betul menghendaki apa yang kita lakukan itu adalah sudah ketentuannya, maka dengan demikian tidak akan pernah bisa membelokkan. Strategi sedemikian rupa, dihalangi sedemikian rupa, yang jadi itu juga. Dihalangi ini itu, kita serba kekurangan apa saja, berangkat haji juga. Itu Allah sudah takdir, Allah sudah menentukan. Jadi tidak seseorang pun itu yang bisa membuat tadbir, membuat rekayasa untuk menjatuhkan dan untuk mengangkat seseorang. Yang mengangkat dan menjatuhkan seseorang itu Allah. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka, dan seterusnya itu. Itu ya para salikin ya. Seringkali kita itu tidak sabar terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kita itu takutnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Padahal Rasul sendiri itu tawakal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbikum.
Saya ini bertawakal pada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesembahanku sesembahanmu. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasitaha inna ala siratim mustaqim. Ya. Kemudian seseorang kalau sudah begitu itu, yang ada binatang apapun, makhluk apapun, ya, illa huwa akhidun binasiyatiha, dialah, artinya Allah yang memegang ubun-ubun seseorang, menentukan. Artinya kalau ubun-ubun itu kan puncak dari setinggi-tingginya manusia kan di ubun-ubun, ya. Nah, nggak ada orang itu yang mampu untuk bisa menghalau, menghentikan, nggak ada. Tetapi adalah Allah. Meskipun dia dengan segala cara menghancurkan kita, kalau Allah tidak menghendaki, meskipun semua orang kita sebutkan tadi adalah fil alam, tidak menghendaki seseorang untuk bisa jadi, atau sebaliknya, kita sedemikian rupa berupaya banting tulang siang malam, siang jadi malam, malam siang, tidak pernah ada jam di dalam bekerja, ya begitu-begitu saja. Ini artinya belum dikehendaki Allah. Karena itu yang terbaik adalah apabila kita itu adalah kembali pada Allah. Karena itu disebutkan fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kita sudah dalam posisi menghendaki sesuatu, bermusyawarah, ini ayatnya ayat surah ya, ini kan, wa syura bainahum, seterusnya itu adalah ini, ayo kita lakukan, kita berupaya, kita ikhtiar, setelah itu tawakal pada Allah. Yang menentukan itu Allah. Manusia hanya diperintah untuk ikhtiar. Yang menentukan hak prerogatif, yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya para pasalikin ya. Kita saja yang seringkali tidak dalam selalu meyakini terhadap janji Allah. Jadi kuncinya para salikin di situ ya. Dinamakan seseorang yang tawakal apabila itu kita meyakini 100%, sedikit pun tidak boleh koma ya, 100% dari wa'adallah, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama ya. Yang ke-19. Sekarang yang ke-20. Ayyuhal walad sa'alti anil ikhlas wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Wahai murid, engkau bertanya tentangku tentang ikhlas. Ma huwa ikhlas? Wa an takuna a'maluka kulluha lillah. Ikhlas itu adalah semua apa yang engkau lakukan, apa engkau yang amal-amalnya itu seluruhnya adalah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas adalah prinsip dari semua hal yang menjadikan seseorang itu bisa sampai pada apa yang namanya diterima tidaknya amal seseorang. Nah, dengan demikian para salikin yang saya hormati, ketika disebut dengan amal itu untuk Allah, maka disebutkan di sini oleh Imam Ghazali, wala yartaha qalbuka bi mahamidin nas wala tuballi bi mudammatihim. Jadi dengan demikian ketika kita ikhlas karena Allah, la yatahal qalbuka bihamadin nas, tidak ada satupun efek, tidak ada satupun impact, dampak, pengaruh terhadap seseorang yang memuji kita bi mahabbatin nas. Mau memuji 100 kali sehari ya saya nggak ngefek. Bersyukur saya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin,
ala kulli halin wal waqtin wal makanin lillahi ta'ala. Saya setiap saat, setiap waktu, setiap momen, setiap situasi bersyukurnya pada Allah. Bersyukur saya bukan karena pujian engkau, bukan pujian manusia. Ini kalau orang ikhlas. Ya. Wala tubali bimadzamatihim, dan kita tidak peduli, tidak ada rasa sakit hati terhadap orang yang mencaci maki kita. Mau 1000 kali, mau 100 kali mencaci maki kita, mau mencaci maki kita, maka kita tidak ada efek sama sekali, karena kita tidak lekang karena panas matahari, dan dia tidak lunglai karena dinginnya seseorang, dinginnya air. Tetap kita itu bersyukur pada Allah. Ini namanya disebut dengan orang ikhlas. Ya, dengan demikian orang ikhlas itu adalah bagian dari sesuatu yang based on-nya, yang dasarnya itu adalah tentang amal kita itu diterima atau tidak. Nah, Salikin tentang ikhlas, ya, Imam Ahmad Ibnu Ajibah Al-Hasani membagi 3 ikhlas itu. Yang pertama adalah ikhlasul awam, ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam itu adalah memadukan antara kepentingan dirinya satu, kepentingan dunianya, dan kepentingan akhiratnya. Itu disebut dengan ikhlasul awam. Ya, kita misalkan sholat hajat, ya Allah saya sholat hajat, moga-moga ya Allah penuhi hajat saya. Ini berarti adalah ikhlasul awam. Tapi ini bagus, masih menjalankan perintah Allah. Kalau seseorang itu punya hajat, sholat hajat, sholat duha, sholat isra dan sebagainya, ya, itu adalah bagus. Tapi masih memadukan antara diri kita, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, ini jadi satu, dan itulah yang disebut dengan ikhlasul awam. Baca Yasin 3 kali, baca surat Al-Fatah. Kalau kita mau perang, kita mau kompetisi, banyak baca surat Al-Fatah. Ya, ini waktu saya masih mahasiswa suka pilihan, ya, ketua rayon, ketua BPM waktu itu kan, saya Fatah, surat Fatah. Ini bagian dari amalan dari guru-guru saya, baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira ma taqaddama min dzambik wa tafatima wa nikmatu wa siratal mustaqim dan seterusnya itu, ya. Ini penting bagi yang muda-muda, kalau mau ujian, mau diterima pegawai negeri, baca surat Al-Fatah. Itu tapi masih ikhlas, namanya ikhlasul awam, tapi masih bagus. Yang kedua adalah ikhlasul khawas. Jadi ikhlasnya orang khusus. Nah, khusus itu adalah yang penting saya itu memadukan, ya, memadukan antara hamba saya dengan Allah. Diperintah oleh Allah, saya jalani. Artinya demi akhirat. Jadi nggak usah kita itu mencari ujroh. Baca ini biar begini, saya baca ini biar dapat ini. Nah itu kalau sudah kita beramal sholat, beramal apapun, kita tidak menuntut Allah terhadap balasannya, berarti kita sudah ikhlasul khawas. Allah adil, Allah tahu. Yang kita inginkan itu tahu. Kita baca gini, kita sholat ini, kita sholat puasa sunnah, apapun tahu. Artinya Allah sudah tahu. Dan kita nggak usah ungkap, ya Allah saya sudah 100 kali membaca istighfar, ampuni. Itu Allah sudah tidak usah disuruh, sudah pasti kita diampuni. Jadi nggak usah menuntut. Itu namanya ikhlasul khawas. Dan ikhlasul khawas adalah bukan akhirat,
bukan dunia, apalagi dunia, tapi hanya Allah. Ini adalah menjalankan apa yang disebut dengan hukum. Hak Allah itu apa? Hak Allah disembah. Udah, kita menyembah saja, nggak usah bicara akhirat. Dan di sini di dalam konteks tasawuf, ilmunya, mahabbahnya Rabi'atul Adawiyah. Saya mencintaimu ya Allah bukan karena surgamu. Kalau saya mencintaimu karena surga, jauhkan surga. Ya Allah, saya takut padamu bukan karena nerakamu. Karena saya kalau takut nerakamu, maka dekatkan neraka itu padaku. Itu adalah ibadahnya orang khawas seperti Yazid Bustami, seperti Rabi'atul Adawiyah. Nah, 3 hal yang tadi Imam Ahmad Ibnu Ajibah juga ditulis hampir sama oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menyebut adalah yang pertama ikhlasul ibad, ikhlasnya orang abid. Yang kedua adalah ikhlasnya muhibbin, orang yang mencintai Allah, jadi tidak menuntut. Dan yang kedua adalah ikhlasul arifin, ikhlasnya orang arifin yang di dalamnya adalah billah, fillah, ma'allah, lillah, nggak ada yang lain dan dia sudah fana, dan itu adalah tajalli wal wusul ilallah. Ini ya para sekalian, kita masuk yang mana ya kira-kira dari 3 komponen ikhlas tadi? Awam ibad, atau khawas muhibbin, atau khawasul khawas arifin itu tadi. Rasanya kalau arifin kita kok jauh ya. Kita masih harus belajar, kita masih urusan dunia, masih kepentingan orang lain. Oke. Nah, yang ketiga, selanjutnya yang ke-21 ya, ayyuhal walad wa'lam anna riya yatawalladu min ta'dhimil khalqi wa ilajatu antarahum mustaqarrina tahtal qudrah. Juga ditanya kepadaku tentang riya. Mahwa riya? Riya adalah setiap yang terlahir dari pengagungan manusia itu riya. Dilihat orang manusia, merayu orang, diketahui orang, dipuji orang, dipuji atasan, itu semua riya. Jadi dengan demikian yang disebut riya itu adalah ta'zimal khalq. Selama kita itu ingin diagungkan oleh orang lain, itu adalah disebut dengan riya. Wa ilajuhu antarahum musakharina tahtal qudrah, dan terapi pengobatan artinya serum injeksi agar kita itu tidak riya adalah kita harus menganggap mereka itu tunduk di bawah kekuasaan orang lain. Orang lain itu bukan siapa-siapa. Tidak usah takut pada orang, tidak usah menghamba pada orang, tidak usah ya, bahasa Jawanya itu apa ya, carmuk, tidak usah absen, store muka kepada XYZ. Itu enggak, itu riya Anda. Riya di dalam maqasid riayahnya Syekh Izzuddin yang sebulan kita bahas kemarin, riya itu dosanya 3. 1, dia adalah membohongi diri sendiri, padahal dia tidak biasa mengamalkan itu karena ada atasannya, karena ada kiainya ngamalkan, itu sudah bohong. Yang kedua adalah membohongi pasti Allah, dan yang ketiga adalah dia munafik. Dan ini adalah berat. Di kitab Maqasidul Riyah ya, nanti Bapak-Bapak sekalian bisa mengulang lagi, membuka YouTube-nya di bulan Ramadan yang itu sudah di playlistkan di dalam judulnya itu ikhlas di dalam kitab Maqasidul Riyah. Nah, kalau seperti itu maka kita membebaskan diri dari manusia itu, maka kita tidak akan pernah untuk bisa dipengaruhi, enggak takut. Diteruskan tahsabuhum kal jamadati fi adimi qudrah isalir rohati wal masaqqah. Maka dengan demikian manusia di dalam konteks beribadah harus kita lihat
dia itu adalah benda-benda mati. Nah, kita mau sholat nggak usah ingin karena dipuji, kita ingin sholat malam bukan karena manusia, bukan riya, tapi memang itu semata-mata kepada Allah, bukan karena riya. Ya, dengan demikian kita dari situlah maka kita akan terhantar dari kesulitan, terhantarkan dari satu situasi yang kita itu ta'alluqnya kepada manusia. Ini berarti kita tidak ikhlas kalau ta'alluq ya, karena itu kita kepada Allah. Wa idakhlasa min mura'ihim, dengan demikian agar kamu terbebas dari bersikap riya kepada mereka itu. Nah, para salikin yang saya hormati, itu menyangkut namanya adalah riya, dan karena riya itu berat ya. Kalau kita riya numpuk amal, tapi begitu riya itu dihilangkan. Itu disebutkan adalah kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathu kamathis safwanin alaihi turabbun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Jadi kalau orang beramal, orang banyak ibadah kok riya, ya amalnya, sedekahnya diumumkan. Bapak Ibu sekalian, tolong umumkan ya di dalam pembukaan tadi, di dalam seremonial. Bapak X akan membantu 2 lokal pondok pesantren. Sudah jelas nggak diterima itu. Seperti apa? Seperti debu di atas batu, kemudian hujan, blas hilang. Nah, sekarang kan masih seperti itu ya. Amal karena manusia. Ini saya nanti pemilu ya, lumayan ini pondok pesantren ini alumninya. Ya, berapa 20.000 kali alumni 1 juta dengan keluarga, istri, anak. Oh, menang ini. Ya udah, dapatnya menang, bukan dapatnya akhirat. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita yang sesi pertama kita mendapatkan apa pengertian tawakal, apa pengertian ikhlas, dan apa pengertian riya. Dan inilah kunci dari seseorang itu adalah abidun liya'budun, yang disebut dengan ubudiyah menurut Imam Ghazali. Alfa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.